Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran fisika, memasuki materi baru yaitu tentang elastisitas. Sebenarnya kita sering kali mendengar kata ini, elastisitas atau elastis gitu ya. Lalu apa sebenarnya elastisitas itu? Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda dihilangkan. Atau dengan kalimat yang lebih sederhana, yaitu kemampuan suatu benda kembali ke bentuk awalnya setelah gaya dihilangkan. Ada berbagai macam benda yang sering kita sebut atau sering kita tahu yang mempunyai tingkat elastisitas tinggi. Sebagai contoh, ada karet benang, kemudian karet ketapel, kemudian gas atau biasa dengan istilah awam yaitu pel. Dan masih banyak benda-benda di luaran sana yang memiliki elastisitas tinggi. Pada materi elastisitas ini pun ada beberapa besaran baru yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah tegangan, yang kedua adalah regangan, dan yang ketiga adalah modulus elastisitas. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari tegangan. Tegangan sendiri mempunyai nama lain yaitu stres. Dan stres ini pun sering kita mendengarnya atau biasa kita gunakan dalam istilah ketika kita kondisi tegang. Maka dari itu tegangan punya nama lain yaitu stres. Tegangan sendiri merupakan hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampang A. Kita tahu F-nya merupakan satuannya Newton, kemudian luas penampang harus persatuan meter pangkat 2. Maka dari itu untuk rumus tegangan sendiri yaitu sigma sama dengan F per A, di mana sigma merupakan simbol dari tegangan. Kita bisa ambil contoh, seutas kawat luas penampangnya adalah 6 mm pangkat 2, kemudian diregangkan oleh gaya 6 Newton. Berapakah tegangan kawatnya? Dari sini kita bisa mencari diketahuinya. Yang pertama yaitu luas penampang, atau kita beri simbol A besar sebesar 6 mm pangkat 2. Kita harus menjadikannya meter pangkat 2, maka didapatkanlah 6 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 2. Kemudian diregangkan oleh gaya 6 Newton. Gaya berarti F besar sama dengan 6 Newton. Kemudian ditanyanya adalah berapakah tegangan kawatnya? Berarti berapakah sigmanya? Kita bisa masukkan ke dalam rumus, sigma sama dengan F per A. Kita masukkan F-nya 6 Newton, A-nya 6 kali 10 pangkat 6. Kemudian kita bisa mencoretnya 6 dengan 6. Kemudian yang tersisa adalah 1 per 10 pangkat 6. Maka kita bisa menaikkan posisi yang di bawah 10 pangkat 6 menjadi posisi di atas dengan cara mengubahnya menjadi positif. Hasilkanlah sigmanya atau tegangannya sebesar 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2. Jadi untuk tegangan sendiri mempunyai satuan Newton per meter pangkat 2 atau biasa kita sebut sebagai Pascal. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya yaitu tentang regangan atau strain. Jadi kalau tegangan namanya adalah stress, kalau regangan namanya adalah strain. Di mana strain ini sendiri merupakan hasil bagi antara pertambahan panjang atau delta L dengan panjang awal yaitu L. Jadi untuk pertambahan panjangnya adalah delta L, untuk panjang awalnya atau panjang mula-mulanya yaitu L.
maka didapatkan sebuah rumus, yaitu E kecil sama dengan delta L per L, di mana E kecil merupakan simbol daripada regangan. Regangan sendiri tidak mempunyai satuan, jadi dia hanya berupa angka. Kita bisa ambil contoh, seutas kawat diregangkan jika panjang kawat mula-mula adalah 40 cm dan bertambah panjang 0,04 cm, berapakah regangan pada kawat tersebut? Kita bisa mencari diketahuinya. Panjang kawat mula-mula berarti L besar sama dengan 40 cm, harus kita ubah menjadi meter. 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian untuk pertambahan panjangnya delta L, kita bisa memasukkannya 0,04 cm, atau kita harus merubahnya menjadi meter, menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Berapakah regangan pada kawat tersebut? Berarti ditanyanya adalah E kecil. Kita bisa masukkan dalam rumus E kecil sama dengan delta L per L. Kita masukkan delta L nya 4 kali 10 pangkat min 4, L nya 4 kali 10 pangkat min 1. 4 nya bisa kita coret, kemudian tinggal 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 1. Kita ingat kembali bahwa perpangkatan yang dibagi maka pangkatnya harus dikurangi, berarti min 4 min 1 menjadi min 4 plus 1, maka regangannya menjadi 10 pangkat min 3. Regangan ini tidak mempunyai satuan. Kemudian yang terakhir kita bahas di sini yaitu tentang modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas sendiri merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh bahan. Maka rumusnya pun E besar, simbol dari modulus elastisitas, sama dengan sigma per E kecil, karena sigma sendiri merupakan tegangan, kemudian E kecil merupakan regangan. Untuk satuannya sendiri, modulus elastisitas mempunyai satuan Newton per meter pangkat 2. Sebagai contoh, tegangan sebuah kawat sebesar 10 pangkat min 6 Newton per meter pangkat 2 dan hasil regangannya sebesar 10 pangkat min 3. Berapakah modulus elastisitas kawat tersebut? Kita bisa cari dari diketahuinya tegangan sebuah kawat, berarti di sini adalah sigma sebesar 10 pangkat min 6 Newton per meter pangkat 2, dan hasil regangannya, regangan berarti E kecil sama dengan 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah berapakah modulus elastisitas, berarti di sini adalah E besar. Kita bisa menjawabnya dengan memasukkan dalam rumus E besar sama dengan sigma per E kecil. Kita masukkan sigma sebesar 10 pangkat min 6 per E nya sebesar 10 pangkat min 3. Kembali lagi bahwa untuk pembagian pangkatan, maka pangkatnya harus dikurangi, berarti min 6 min 3, berarti min 6 plus 3, maka didapatkan bahwa modulus elastisitasnya atau E besar sama dengan 10 pangkat min 3 Newton per meter pangkat 2. Saya rasa ini cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.